Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan imunogenetik di Indonesia yang akan dibagi menjadi dua inti pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan yang membahas bagaimana perkembangan imunogenetik di Indonesia, dan yang kedua itu membahas riset-riset tentang penyakit-penyakit imunogenetik yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas 5 penyakit yang berbeda. Diawali dengan membahas karies gigi terlebih dahulu, disebabkan karies gigi merupakan salah satu penyakit yang paling umum terjadi di Indonesia dan paling banyak menyerang itu kalangan anak-anak dan dewasa, yang disebabkan karena adanya bakteri mutans yang ada di rongga mulut. Itu akan mengubah makanan manis menjadi asam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dipaparkan di pemaparan materi berikutnya. Kemudian penyakit yang kedua kami akan membahas primary immunodeficiency atau PID, dan yang ketiga kami akan membahas sindrom hiperimmunoglobulin M yang termasuk salah satu penyakit imunodefisiensi primary atau PID. Dan yang keempat kami akan membahas psoriasis vulgaris yang merupakan salah satu juga penyakit autoimun, dan yang terakhir kami akan membahas terkait penyakit lupus yang paling banyak dibahas, di mana itu juga dibahas di perkembangan imunogenetik di dunia, di Asia, dan juga di Indonesia. Nah, untuk itu langsung saja kita simak materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu karies gigi. Di Indonesia, prevalensi karies gigi pada tahun 2018 adalah 81,8% di antara anak-anak 3-4 tahun dan 92,6% di antaranya anak usia 5-9 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prevalensi karies di Indonesia baik orang dewasa maupun anak-anak masih tinggi. Karies gigi adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada permukaan gigi yang metabolisme karbohidrat dan menghasilkan asam yang kemudian melarutkan enamel gigi. Selanjutnya itu penyebab terjadinya karies gigi. Faktor utama penyebab karies gigi adalah bakteri Streptococcus mutans yang mampu menghasilkan asam dari fermentasi karbohidrat dan merusak enamel gigi. Selain itu, faktor inang seperti kualitas saliva dan sistem imunitas mukosa juga berperan penting. Kemudian lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri seperti pola makan tinggi, karbohidrat, dan kebersihan mulut yang buruk, yang mana dapat menyebabkan resiko karies. Faktor waktu juga berkontribusi, di mana semakin lama paparan asam pada gigi, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya karies. Peran Streptococcus mutans dalam karies gigi. Streptococcus mutans merupakan bakteri utama dalam pembentukan karies gigi, di mana bakteri ini mampu berkolonisasi di permukaan gigi dan membentuk biofilm yang melindunginya dari lingkungan eksternal. Streptococcus mutans menghasilkan glycosyltransferase atau GTF yang membantu pembentukan biofilm glucan binding proteins atau GBPS yang memungkinkan bakteri menempel lebih kuat pada gigi, dan adesin PAC yang membantu kolonisasi bakteri. Produk asam oleh bakteri ini menyebabkan demineralisasi enamel dan meningkatkan risiko terbentuknya karies. Sistem imun dalam rongga mulut. Sistem imun dalam rongga mulut terdiri dari respon imun alami dan adaptif, di mana respon imun alami melibatkan sel-sel seperti sel dendrit, makrofag, dan neurofil yang bekerja dalam tahap awal pertahanan tubuh. Sementara itu, respon imun adaptif melibatkan aktivitas limfosit T dan B yang menghasilkan antibodi spesifik terhadap patogen. Sekretori IgA atau SIgA adalah antibodi utama dalam sistem imun mukosa yang mana berfungsi untuk menghambat adesi dan kolonisasi bakteri kariogenik seperti Streptococcus mutans serta menetralkan toksin yang dihasilkan bakteri tersebut. Kemudian major histocompatibility complex atau MHC. MHC adalah kompleks protein yang berperan dalam penyajian antigen pada sistem imun. MHC dapat membantu sistem imun mengenali dan merespon bakteri kariogenik seperti Streptococcus mutans pada manusia. MHC dikenal sebagai Human Leukocyte Antigen atau HLA, adalah salah satu
Gen utama yang berpengaruh terhadap respon imun terhadap Streptococcus mutans adalah HLA DRB1. Polimorfisme pada gen ini dapat menentukan seberapa kuat individu mampu melawan infeksi bakteri yang menyebabkan karies. Selanjutnya, polimorfisme HLA DRB1 dengan karies gigi. Polimorfisme HLA DRB1 memiliki peran yang penting dalam kadar SIGA dalam saliva, yang mana berfungsi untuk melindungi gigi dari kolonisasi bakteri. Beberapa varian HLA DRB1 dikaitkan dengan kadar SIGA yang lebih tinggi sehingga menurunkan resiko karies pada gigi. Kemudian ada metode pencegahan pada karies gigi, yaitu yang pertama menjaga kebersihan mulut sejak dini, kemudian pola makan yang sehat, setelah itu penggunaan pasta gigi berfluorid sesuai dengan usia, kemudian pemeriksaan rutin ke dokter gigi dan edukasi serta peran orang tua. Primary Immunodeficiency Disease atau PID. Dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai penyakit defisiensi imun primer. Di slide ini kami menampilkan jurnal yang dimana jurnal ini kami gunakan sebagai referensi untuk membahas PID ini. Untuk definisinya sendiri, PID itu merupakan kelainan genetik pada sistem imun yang membuat penderitanya lebih rentan terhadap infeksi dan kanker. PID bisa terjadi pada sistem imun adaptif, yaitu pada sel T dan sel B, atau bawaan, fagosit, dan komplemen, yang dimana deteksi dini dan penanganannya itu sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya komplikasi. Kemudian, apa penyebab dari PID ini? PID terjadi karena adanya mutasi genetik yang mengganggu produksi atau fungsi sel, contohnya seperti pada dasarnya fungsi sel apa? Yaitu fungsi sel imun ya. Contohnya apa? Yaitu ada namanya mutasi IL2RG. Mutasi ini menyebabkan SCID atau Severe Combinant Immunodeficient, yaitu gangguan imun parah karena sel T dan sel B itu tidak berfungsi, yang dimana membuat penderitanya sangat rentan terhadap infeksi. Selanjutnya ada namanya mutasi BTK, di mana mutasi ini menyebabkan XLA atau X-linked agammaglobulinemia, yaitu kelainan yang membuat tubuh tidak bisa menghasilkan antibodi, sehingga penderitanya ini bukan hanya rentan terhadap infeksi, tapi dia sudah mudah terkena infeksi. Yang ketiga ada namanya defisiensi EDE, yang dimana defisiensi EDE ini menghambat perkembangan limfosit T dan B akibat kekurangan enzim EDE yang penting untuk pembentukan sel imun. Lalu apa saja gejala dari PID ini? Yang pertama yaitu ada namanya infeksi saluran pernapasan berulang seperti yang kita kenal, yaitu sinus, kemudian ada otitis dan pneumonia. Teman-teman juga mungkin bisa lihat pada gambar yang ditampilkan. Gambar ini bisa membuat gambaran lebih jelas mengenai gejala yang ditimbulkan oleh PID. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada namanya pertumbuhan terhambat atau failure to thrive. Ketiga, respon buruk terhadap antibiotik. Keempat, infeksi jamur berulang seperti Candidias oral. Selanjutnya ada namanya riwayat keluarga dengan PID. Jadi kalau misalnya ada yang terkena PID, ini bisa dicek-cek lagi apakah keturunan sebelumnya itu ada atau tidak, karena penyakit ini bersifat genetik. Dan yang terakhir namanya penyakit autoimun yang sering muncul bersamaan. Nah, penyakit defisiensi imun primer ini telah ditemukan di Indonesia. Kenapa? Karena penyakit ini tuh merupakan penyakit genetik yang diwariskan dari keluarga ke keluarga. Jadi akibatnya karena kurang kesadaran dan keterbatasan fasilitas diagnosa membuat angka kasus yang terdeteksi itu lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Di Indonesia ini kasusnya itu sangat sedikit terdeteksi. Sebagaimana yang kita dapat dalam jurnal menurut Atmanto et al. Tahun 2022 menjelaskan bahwa berdasarkan data dari International Patient Organization for Primary
Immunodeficiency atau EPOPI, atau IPOPI, yang dimana menyatakan bahwa jumlah penderita imunodefisiensi primer di Indonesia itu secara umum tercatat sebanyak 69 orang. Masih sangat sedikit terdeteksi. Teman-teman bisa lihat, ini adalah jurnal yang kami gunakan sebagai referensi dari pernyataan mengenai jumlah yang telah dicatat ya dari penyakit yang ditimbulkan ini. Kemudian bagaimana dengan metode pencegahan dari penyakit defisiensi imun primer? Meskipun PID bersifat genetik dan tidak dapat dicegah sepenuhnya, ada beberapa langkah yang dapat mengurangi dampak dari si PID ini. Yang pertama adalah deteksi dini lewat tes genetik. Seperti slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin kita bisa tanya mama bapak apakah di keluarga kita atau di generasi sebelumnya ada yang terkena PID. Kalau misalnya ada, hal tersebut juga bisa menjadi salah satu alternatif ya, atau salah satu cara supaya kita lebih waspada terhadap penyakit ini. Kemudian yang kedua yaitu ada IVIG atau intravenous immunoglobulin, yaitu untuk meningkatkan imun. Ketiga ada namanya transplantasi sumsum tulang untuk SCID seperti yang dijelaskan tadi di slide sebelumnya. SCID itu apa? Lalu ada namanya vaksinasi, kecuali vaksin hidup, di mana vaksin hidup ini adalah vaksin yang digunakan untuk campak, cacar. Vaksin hidup ini di dalamnya itu terdapat ada bakteri hidup. Kalau untuk penderita PID ini kenapa digunakan vaksin khusus? Di dalamnya itu tidak terdapat bakteri hidup, hanya ada protein di dalamnya. Selanjutnya ada namanya antibiotik atau anti jamur, yang dimana berfungsi untuk mencegah infeksi. Selanjutnya bagaimana untuk metode penanganan dari PID ini? Penanganan PID di Indonesia itu mencangkup, yang pertama ada namanya transplantasi sumsum tulang untuk SCID. Kedua adalah terapi gen, tetapi terapi gen ini masih dikembangkan seperti itu ya. Kemudian ketiga ada namanya antibiotik atau anti jamur untuk cegah infeksi. Selanjutnya adalah yang keempat, lagi dan lagi kami ingatkan, penanganan yang paling tepat itu adalah vaksin khusus tanpa virus hidup ya, atau vaksin hidup, dimana vaksin khusus ini dibuat memang untuk penderita PID. Oke, baik, materi selanjutnya adalah sindrom hiperimmunoglobulin M atau HIGM. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait sindrom HIGM ini, kita perlu mengerti terlebih dahulu bahwa dalam sistem imun ada yang disebut dengan istilah immunoglobulin atau antibodi. Tentu istilah-istilah tersebut sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian, di mana immunoglobulin atau antibodi ini diproduksi oleh sel B yang berfungsi untuk melawan patogen ketika terjadi infeksi di dalam tubuh. Nah, ternyata immunoglobulin atau antibodi ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bisa dilihat pada slide, ada jenis IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. Namun, ternyata jenis antibodi yang diproduksi pertama kali ketika terjadi infeksi di dalam tubuh kita itu adalah jenis antibodi IgM. Barulah kemudian nanti diganti dengan jenis antibodi yang lain. Entah itu jenis antibodi IgA, IgG, ataupun yang lainnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya kita langsung bahas tentang sindrom HIGM itu sendiri. Jadi sindrom hiperimmunoglobulin M itu merupakan salah satu imunodefisiensi primer yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana ditandai dengan kadar IgA, IgE, IgG itu rendah atau bahkan tidak ada, sedangkan kadar IgM itu sangat tinggi atau di luar batas normal. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat yang kerangka yang ada di slide, di mana HIGM ini kan termasuk kelainan genetik yang menyebabkan gangguan interaksi antara sel T dengan sel B. Nah, karena adanya gangguan interaksi ini menyebabkan tidak bisa terjadi yang namanya class isotype. Itu maksudnya pergantian jenis antibodi yang satu dengan yang lainnya. Contoh, jenis antibodi IgM tidak bisa diganti ke jenis antibodi IgA, atau jenis antibodi IgM tidak bisa diganti ke jenis antibodi IgE. Kurang lebih seperti itu. Karena adanya gangguan interaksi sel T dengan sel B tadi, sehingga menyebabkan kadar imunoglobulin atau antibodi di dalam tubuh itu tidak sesuai. Kenapa? Karena
itu tadi IgM-nya hanya IgM yang bisa diproduksi, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa. Jadi otomatis IgM terus meningkat, sedangkan jenis antibodi yang lain itu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Oke, materi selanjutnya adalah kelainan genetik pada HIGM atau hiperimmunoglobulin M yang disebabkan oleh dua mekanisme. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, disebabkan karena kegagalan maturasi sel B atau kegagalan pematangan sel B karena adanya gangguan imunoglobulin isotype class switch recombination atau CSR. Di penjelasan sebelumnya itu saya sebut dengan istilah class isotype yang merujuk pada proses sel B memproduksi IgM sebagai jenis antibodi awal, kemudian beralih ke jenis antibodi yang lain. Jadi proses pergantian jenis antibodi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nah, ketika proses tersebut terganggu, maka sel B tidak dapat memproduksi jenis antibodi yang lain dan hanya dapat memproduksi jenis antibodi IgM dalam kadar berlebih. Nah, mekanisme yang kedua yaitu hipermutasi somatik atau SHM yang merujuk pada proses gen imunoglobulin mengalami mutasi di mana gen imunoglobulin ini berfungsi untuk meningkatkan afinitas antibodi terhadap antigen tertentu. Nah, ketika proses SHM ini terganggu, maka sel B tidak dapat memproduksi antibodi yang memiliki afinitas tinggi sehingga kurang efektif sebagai respon imun. Jadi pada intinya sindrom hiperimmunoglobulin M atau HIGM ini disebabkan oleh dua mekanisme, yaitu CSR yang pertama dan yang kedua itu SHM yang menyebabkan tidak dapat memproduksi jenis antibodi yang cukup beragam dan tidak dapat memproduksi jenis antibodi yang memiliki afinitas tinggi. Oke, materi selanjutnya adalah metode pemeriksaan pada pasien hiperimmunoglobulin M atau HIGM. Nah, langkah pertama adalah melakukan tes hematologi rutin yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan dan mengidentifikasi kelainan pada komponen darah, baik itu berupa leukosit, eritrosit, dan trombosit. Kemudian langkah kedua adalah melakukan tes antibodi menggunakan elektroforesis. Nah, dalam konteks tes antibodi, elektroforesis ini digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi jenis imunoglobulin atau antibodi yang terdapat pada sampel darah pasien. Kemudian langkah yang ketiga adalah tes CD40L atau ligand CD40 menggunakan flow cytometry yang bertujuan untuk mengevaluasi ekspresi CD40 pada sel T yang teraktivasi. Dan yang terakhir yaitu CD40 gen sequencing dan analisis genetik lanjutan. Nah, pada tes yang terakhir ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi mutasi kromosom, baik itu berupa mutasi titik, delesi, ataupun insersi. Nah, materi berikutnya yaitu penanganan pada pasien sindrom hiperimmunoglobulin M atau HIGM. Nah, yang pertama itu melakukan terapi manifestasi klinik yang bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala yang muncul akibat sindrom HIGM. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan pemberian obat-obat tertentu yang dapat membantu mencegah terjadinya infeksi oportunistik. Nah, yang kedua yaitu memperbaiki produksi afinitas tinggi antibodi yang tujuannya itu membantu tubuh untuk meningkatkan produksi antibodi yang memiliki afinitas tinggi. Jadi terapi ini tuh biasa juga disebut dengan terapi pengganti imunoglobulin. Jadi terapinya itu intinya membantu sistem imun untuk memproduksi antibodi dengan afinitas yang tinggi sehingga lebih efektif untuk melawan infeksi yang terjadi pada tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit psoriasis vulgaris. Jadi psoriasis vulgaris itu merupakan suatu penyakit autoimun kronis yang dipicu oleh aktivasi berlebihan sel TH1 dan TH17 dengan HLA-CW6 sebagai faktor risiko genetik utama. Gangguan ini memicu pelepasan sitokin proinflamasi, menyebabkan hiperproliferasi sel kulit, pelebaran pembuluh darah, serta infiltrasi sel imun yang menghasilkan plak psoriasis yang merah dan menebal. Seperti yang terlihat pada gambar, itu merupakan salah satu contoh apabila kulit manusia terkena penyakit psoriasis vulgaris.
Slide selanjutnya itu ada HLA-CW6 dan perannya dalam psoriasis. Jadi HLA-CW6 ini merupakan varian genetik dari HLA-C yang berperan dalam regulasi sistem imun dan dikaitkan dengan peningkatan risiko psoriasis vulgaris. Alel ini memicu aktivasi berlebihan sel T, menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi seperti IL-17, IL-23, dan TNF-A yang memicu peradangan dan hiperproliferasi keratinosit, menghasilkan plak psoriasis. Meskipun HLA-CW6 meningkatkan kemungkinan terkena psoriasis, penyakit ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti stres, infeksi, dan simptom metabolik. Slide selanjutnya itu ada asal mula dan faktor resiko. Sampai sekarang itu penyebab pasti psoriasis masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor risiko utama telah diidentifikasi. Contohnya itu seperti faktor genetik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, HLA-CW6 itu merupakan alel yang paling kuat dikaitkan dengan psoriasis. Faktor yang kedua itu gangguan imun dan inflamasi, di mana psoriasis berhubungan dengan aktivasi berlebihan sel T, terutama TH1 dan TH17, yang menyebabkan peradangan kulit. Faktor ketiga itu ada kondisi metabolik dan kardiovaskular. Sindrom metabolik seperti obesitas, hipertensi, resistensi insulin sering dikaitkan dengan psoriasis. Selanjutnya yaitu tanda-tanda awal munculnya penyakit dari psoriasis vulgaris, yaitu ditandai dengan kulit terlihat lebih kering, gatal ringan atau sensasi terbakar pada kulit, munculnya ruam kecil, kemerahan pada kulit, serta nyeri sendi ringan. Selanjutnya pengobatan dan manajemen dari penyakit psoriasis vulgaris. Pengobatan dari penyakit psoriasis vulgaris ini dia yang pertama itu terapi topikal, di mana terapi topikal ini dia menggunakan emolien atau vaselin gel ya untuk menjaga kelembapan pada kulit. Dua, terapi sistematik menggunakan statin. Di mana statin ini dia dapat membantu mengurangi inflamasi dan risiko kardiovaskuler. Tiga, terapi biologis, yaitu pendekatan pengobatan psoriasis yang secara spesifik dapat menaikkan jalur imunologi yang menyebabkan peradangan. Sedangkan manajemen dari penyakit psoriasis vulgaris ini dia diet sehat dan seimbang, menurunkan berat badan, olahraga teratur, dan berhenti merokok dan minum minuman yang beralkohol. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan slide sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lupus, atau bahasa medisnya itu sistematik lupus erythematosus. Nah, penyakit ini itu adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini dipicu oleh faktor genetik, terutamanya gen HLA. SLA ini dia dapat menyerang berbagai organ tubuh seperti kulit, ginjal, dan sendi. Nah, produksi antibodi dan dysregulasi sitokin adalah menjadi penyebab utama inflamasi pada lupus. Selanjutnya, kita harus mencari tahu dulu kandidat obat baru untuk lupus. Karena seperti kita tahu, lupus ini dia itu merupakan penyakit yang sampai sekarang belum kita ketahui gimana cara mencegahnya. Nah, ada salah satu obat yang menjadi kandidat adalah langcuang ding. Langcuang ding ini itu merupakan formulasi obat tradisional Tiongkok yang terdiri dari berbagai tanaman herbal seperti Radix stragalis, Euphorbia radix, Radix reminae, Leonorus, dan Cimici fuga. Nah, langcuang ding ini dia ternyata terbukti dan berpotensi sebagai obat TCL karena dapat menghambat proliferasi sel T dengan cara aktivasi Cas-P3 yang menginduksi aktivasi sel apoptosis. Selanjutnya, itu adalah target obat untuk lupus ini. Nah, ternyata ada target obat untuk lupus ini itu namanya
P13KS, reseptor fosfolinotisida 3 kinase. Nah, ini merupakan enzim yang memulai jalur penyelesaian sel melalui fosforilasi gugus hidroksil 3 bebas pada fosfolinotisida. Nah, itu adalah satu P13K delta inhibitor. Ini adalah sekelompok obat yang menghambat aktivitas fosfotisida 3 kinase delta, yaitu enzim yang berperan dalam regulasi sel pertumbuhan sel, kelangsungan hidup sel, dan respon imun. Selanjutnya itu, kenapa sih kita harus menggunakan P13K delta ini? Nah, pada sistematik lupus erythematosus atau SLE ini, jalur ini itu menjadi terlalu sehingga menyebabkan hiperaktivitas sel. B. Peningkatan produksi antibodi dan inflamasi berlebihan. Nah, perannya inhibitor ini dia itu eh, dapat menormalkan jumlah sel B autoreaktif, menurunkan produksi antibodi, dan mengurangi peradangan. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.